Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Fitri Anwarni 19040468 dari PGSDP semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS SD. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai disiplin ilmu. Menurut Fogarty 1991 menyatakan bahwa pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang memadukan kurikulum dalam berbagai bentuk pemaduan, baik pemaduan materi pembelajaran, pemaduan pengalaman belajar, dan pemaduan keterampilan, tema, konsep, dan topik lintas disiplin ilmu. Model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, model integrasi berdasarkan topik. Yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Yang keempat, model integrasi lintas disiplin ilmu. Yang pertama, yaitu model integrasi berdasarkan topik. Dalam pembelajaran IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS, seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kemudian, model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat, seperti contoh potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Pembelajaran yang dikembangkan tentang kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis, kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian potensi utama yang dapat di daerahnya masing-masing, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam IPS. Yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya adalah tenaga kerja Indonesia. Pada pembelajaran terpadu, tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah segi geografi, segi ekonomi, segi sosiologi, dan segi historis. Dan yang terakhir adalah model integrasi lintas disiplin ilmu. Model ini merupakan model inti yang digunakan di sekolah dasar. Dalam model ini, pembelajaran IPS dipadukan dengan mata pelajaran lainnya, sehingga siswa tidak dapat membedakan mata pelajaran IPS dan mana pelajaran yang lainnya. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran integratif. Yang pertama, invitasi atau apresepsi. Guru melakukan brainstorming dan menghasilkan kemungkinan topik untuk penyelidikan. Topik dapat bersifat umum atau khusus, tetapi harus mampu menimbulkan minat siswa dan memberikan wilayah yang cukup untuk penyelidikan. Dalam kegiatan apresepsi, guru dapat mengaitkan peristiwa-peristiwa yang telah diketahui siswa dengan materi yang akan dibahas. Dengan demikian,
tanpa adanya kesinambungan pengetahuan karena diawali dari hal-hal yang telah diketahui siswa sebelumnya dan ditekankan kembali pada keadaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah eksplorasi, yaitu siswa di bawah bimbingan guru mengidentifikasi topik penyelidikan. Hal ini pengumpulan data dan informasi selengkap-selengkapnya tentang materi dapat dilakukan dengan bertanya seperti wawancara, mengamati, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis, menalar dari sumber-sumber langsung. Dan bisa juga dari sumber tidak langsung seperti buku, koran, atau sumber informasi publik lainnya. Kemudian mengusulkan penjelasan atau solusi. Pada tahap ini, seluruh informasi temuan sistematis yang telah dikembangkan dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Hal ini untuk mengomunikasi temuan atau menguji hipotesis, kemudian melaporkan atau menyajikannya di depan kelas untuk menggambarkan temuan setelah pembahasan. Yang terakhir adalah mengambil tindakan. Temuan yang dilaporkan siswa menindaklanjuti dengan menyusun simpulan serta penerapan dari temuan-temuan lainnya untuk mengungkapkan pengetahuan dan penguasaan siswa terhadap materi dan dapat dilakukan melalui evaluasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.